Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ayunda Nasyiah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ke-9 puasa ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat dan kuat. Ayunda Nasyiah yang dirahmati Allah, Allah menciptakan alam dan makhluk hidup yang terdiri dari malaikat, manusia, jin, hewan, dan tumbuhan memiliki tujuan, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku semata. Ayunda, tahukah kita apa arti ibadah itu? Ibadah berasal dari kata ta'abbud yang berarti sesuatu yang ditundukkan atau dijadikannya rendah. Ibadah berarti sebuah penghambaan diri, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah harus memiliki dua unsur penting, yaitu rasa cinta dan sikap merendah. Inilah yang harus menyertai setiap ibadah. Dalam melaksanakan ibadah harus dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa merasakan ibadah itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang kita butuhkan lebih dari kita membutuhkan makanan dan minuman. Di samping itu juga ibadah menjadikan sebuah renungan bahwa kita adalah hamba yang rendah, yang sangat bergantung dengan rahmat dan karunia Allah, yang penuh dengan kekurangan, dan hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah kita bisa menutupi kekurangan diri kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fatir ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang sangat fakir, sangat lemah, dan bergantung kepada rahmat Allah. Dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Oleh karena itu, ayunda, sikap fakir ini harus lahir dalam diri kita setiap kali kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Makanya, mengapa bagi kita penting untuk belajar tentang ilmu iman, tentang tauhid, tentang akidah, tentang ibadah, supaya kita bisa lebih mengenal Allah, memahami sifat-sifatnya, sehingga akan melahirkan cinta dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan menjadikan ibadah kita benar-benar bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad saja, Nabi Agung yang memiliki gelar Al-Maksum, orang yang tidak punya dosa, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga tanpa hisab. Beliau masih mengerjakan sholat malam, berdiri hingga kakinya. Suatu saat ketika ditegur oleh istrinya Aisyah, beliau hanya menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya?
petunjuk Al-Quran dan hadis. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya ibadah kita berkualitas? Amal yang diterima oleh Allah serta berkualitas mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama, ibadah harus dilandasi dengan iman. Yakin bahwa ibadah yang kita lakukan itu benar dan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas. Hanya dengan ikhlas saja Allah akan menerima ibadah kita dan menyebabkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, ibadah harus dilandasi dengan ilmu. Semua yang kita lakukan adalah akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, ibadah yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan dan harus sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang keempat, ibadah kita menghasilkan kebaikan. Ibadah yang berkualitas adalah menghasilkan dampak yang baik bagi pribadi dan orang lain. Contoh, salat jika berdampak pada diri dari mencegah perbuatan mungkar, maka bisa dikatakan berkualitas. Jikalau ibadah itu memunculkan kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah, maka bisa dikatakan bahwa ibadahnya berkualitas. Tetapi kalau ibadah kita tidak memunculkan kebaikan, bahkan mungkin masih melakukan keburukan-keburukan atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ibadah kita itu tidak berkualitas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Al-birru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.